Dari pikiran, dimulai dari lisan, dimulai dari hati. Jangan sampai kita ini punya iri dan dengki. Ya, kapanpun ini semuanya amanah, titipan. Panjenengan punya rumah lantai 10 sekalipun titipan Gusti Allah, betul apa betul? Nanti kalau kita nggak ada, kita ini dikubur di Yayasan Muqarrabin gitu sudah berlantai-lantai. Ya, di sana cuma ngontrak, betul apa betul? Kuburan aja ngontrak loh. Ya, gitu. Maka kita ini nggak usah merasa bahwa ini semua milik saya. Kemudian kalau ngaji dipuake kabeh, kemudian assalamualaikum, yo apa kabar? Nggak usah dipamer-pamerkan. Ya, kalau ketemu sama siapapun nggak usah diceritakan kalau kita ahli tahajud, kalau kita ahli duha, kalau kita ahli sedekah, nggak usah. Wa kafa billahi syahida, cukup hanya Allah yang tahu. Demikian pula amal sholat di Zulhijjah itu ada korban, nggak usah merasa bangga kalau kita ini korban sapi sing paling gede. Kalau gunanya kalau kita pamer-pamerkan, betul apa betul? Gitu aja sapi ini didatangkan, itu sapiku gitu. Gitu ya Allah. Coba Sawangan tuh namanya itu haja gitu. Nggak usah. Kenapa para ulama, kami di Majelis Ulama Indonesia mensepakati boleh ada namanya itu hanya untuk tertib administratif. Tapi bagaimana Pak Ustadz jika nama itu pas nyembelih dipotong bismillahi namanya Bu Siti Rukoya ngek gitu. Masa Bu Siti disembelih gitu. Nggak perlu disebutkan namanya. Nggak perlu, cukup lillahi ta'ala. Maka siapa yang berkorban lillahi ta'ala, maka darah-darah itu akan datang kepada Allah menjadi saksi kebaikan. Maka ini menjadi catatan penting di dalam Islam. Ini menjadi kita ini ayo beramal sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan keutamaannya. Betul apa betul? Betul. Mau napa mboten? Mau. Jadi kalau berkorban itu nggak usah tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun besoknya anaknya, nggak usah begitu. Kalau kita ini ahli korban. Maka bagaimana Pak Ustadz yang terbaik? Cukup siapa yang bertanggung jawab pada keluarga itu. Nih misalnya suami, atas nama suami. Nggak usah istri. Ya Allah Pak Ustadz, masa tiap tahun kok bojoku tok sing oleh pahala. Nggak begitu. Kalau kita ini meniatkan nih, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga? Kepala rumah tangga nih A, suami, atau karena nggak ada suaminya jadi istri, maka apa yang terjadi hari sekalian? Ini istrinya dan turunan ke bawahnya mendapatkan pahala sempurna. Dan ini dari pihak suaminya orang tua suaminya, ke bawah semuanya mendapatkan keutamaannya. Begitu kaidahnya. Nggak usah, kalau misalnya besok lagi atas nama istri, begini jadinya hanya turun ke bawah saja, tapi kebaikan kepada yang lain nggak dapat. Apalagi kalau anak, nih anak misalnya anak itu kecil anggap lemper ini loh. Nah. Kan ada orang kaya yang begitu, betul apa betul? Apa yang kita minta? Kadang-kadang kita cuma minta nama kita, enggak perlu. Niat itu kata Imam Nawawi fi madhabi Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, ya niat itu an-niyatu al-qasdu minal qalbi, yang penting di hati. Panjenengan Bu. Kambing sapi itu kalau kita sudah niatkan korban, cukup sudah. Saya niatkan yang penting saya melihat dipotong selesai. Gak usah bangga nama fulan, sapinya 500 kg gitu misalnya. Beratnya, dagingnya dapat sekian ratus bungkus, gak perlu begitu. Bahkan kami ini kalau ngaji di pesantren, ya, kalau misalnya mau cari keutamaan mana Pak Ustadz antara kalau saya korban sapi dengan kambing, yang paling utama itu kambing. Kurban kambing itu lebih utama. Bagi Allah mengganti Nabi Ismail dengan sapi besar, unta besar, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah ganti dengan seekor kambing. Bagi Nabi untuk berkorban sapi, unta yang besar sekalipun bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahunnya, yaitu seekor domba atau kambing. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam niat, ketika kambing itu sudah ada, hadza udhi, ini kurbanku, wa ahli, keluargaku, wa ummati, dan umatku, kata Nabi SAW. Kita ini setiap tahun itu dikorbankan oleh Rasulullah SAW dengan seekor kambing. Maka sebuah keluarga yang meniat satu ekor kambing untuk seluruh keluarga besarnya boleh, cukup niat karena Allah. Nggak usah nih kambingnya cilik gini, bilang sama panitia, tolong dicatat ya,
keluarga besar, mbah-mbah buyut, kabeh catetan. Gitu ya Allah, gitu. Caten kok nggak mbok catet tahu korban iki ngono ya Allah. Kadang-kadang wong korbane sing korban iku gualake minta ampun ya Allah. Betul apa betul? Tapi nggak ada di Denpasar, yang ada di Nusa Dua. Tak lapor. Gitu pun, ya. Jadi hadirin sekalian dilakukan oleh Allah. Ini bagian yang harus kita jaga. Maka yang pertama tadi rofas. Yang kedua wala fusuko, perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu adalah perbuatan yang itu buruk tapi tetap dijalankan, itu namanya fasik, fasikun. Apa perbuatan fasik? Kalau di Mekah nggak sedikit orang, saya kalau bimbing haji, bimbing umrah itu nggak sedikit orang mau kadang-kadang berangkat ke Masjidil Haram bawa gunting. Untuk apa? Gunting kiswah. Katanya anak saya sedang sakit, mudah-mudahan dengan ini bisa sembuh. Yang menyembuhkan Gusti Allah, bukan kiswah. Betul apa betul? Gitu. Kadang-kadang sorbane ya Allah diwel-wel kemudian dikom karo air zam-zam diperes, ya toh? Gitu. Itu namanya israf. Israf itu berlebihan. Boleh nggak Pak kami tabaruk dengan air zam-zam? Boleh. Boleh nggak kami tabaruk dengan air zam-zam? Boleh. Tabaruk itu ngalah berkah. Boleh nggak? Boleh. Karena air zam-zam itu adalah al-ma'u fil jannah. Itu air surga. Bukan hanya air tetapi ta'amun, makanan. Maka ketika kita minum air zam-zam diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fima rozak. Bukan. Doanya gimana? Allahumma inni apa? As'alukal ilman nafi'a. Terus warizkan wasi'an. Terus habis itu wasifaan min kulli da'i wasaqamin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau berikan kami ilmu yang ilmu yang mengangkat derajat, rezeki yang luas dan obat dari segala macam penyakit. Wasifaan min kulli da'i wasaqamin. Panjenengan kalau ada sakit apapun dengan air zam-zam dibaca kemudian diminum, itu namanya tabaruk. Boleh. Apakah selain air zam-zam? Boleh saja selama air itu bersih. Maka air minum begini didoain baik, ya Allah waja'alhu, ya Allah jadikan air itu syifaan, obat. Apalagi air-air yang kita baca doa bareng-bareng, kita baca sholawat bareng-bareng, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi lebih istimewa air zam-zam gitu. Maka nggak boleh berlebihan, bersikap berlebihan itu nggak boleh. Nah bagaimana kehidupan sehari-hari? Anda orang fasik, Anda siapa mereka? Kadang-kadang berangkat ngaji, sendal elek, mulai-mulai gawa sendal sing api gitu ya Allah. Tapi kan gak anak wong Denpasar, anak eneng Nusa Dua. Kadang-kadang ngaji gawa tas gede, tujuannya setiap konsumsi dilebokne. Ya Allah nang jero tas gitu. Saya itu ada salah satu jamaah bun cerita sama saya, Ustadz saya itu kalau ngaji itu tenang, Masya Allah. Ibu-ibu kalau ngaji tenang enggak? Saya yakin semua orang kalau ngaji tenang. Saya tanya, ibu kalau ngaji itu mingguan, harian, apa bulanan? Ya Pak Ustadz, saya itu kalau ngaji setiap hari. Ngaji Al-Quran apa pengajian? Pengajian Pak Ustadz gitu. Pengajian loh harian kayak tukang gitu. Saya tanya, kenapa kok ikut pengajian setiap hari? Ya Allah Pak Ustadz, di rumah banyak pekerjaan. Nah, ini namanya orang yang lari dari tanggung jawab. Itu enggak boleh. Ya, kita ini boleh ngaji tapi di rumah sudah beres. Betul apa betul? Itu cucian semua sudah beres. Artinya rumah itu rumah yang aman. Ditinggal ngaji nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ditinggal ngaji karena takut, karena banyak pekerjaan, itu nggak boleh. Itu berarti lari dari tanggung jawab. Itu namanya fasik. Yang ketiga harus sekali dilakukan oleh Allah, fusuka wala jidal. Jangan banyak berdebat. Berdebat itu tidak memberikan maslahat. Lebih-lebih di tanah suci nggak boleh banyak berdebat. NU Muhammadiyah nggak penting. Ya, kita ini semuanya saudara, betul apa betul? Gitu. Kita ini nggak usah memperdebatkan apa. Orang kita ini semuanya bagian dari muamalah yang baik. Gitu? Nggak usah diperdebatkan. Kita ini ngaji misalnya baca yasin, baca sholawat, itu diantara hal-hal yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, yang paling penting berangkatnya lillahi ta'ala. Yang kedua nutut ilmu, silaturahim. Kemudian mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasulullah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu, demikian pula di rumah juga begitu. Jangan sampai suami istri dikit-dikit, ya Allah mohon maaf nih, masalah yang datang ke rumah tangga itu kadang-kadang datangnya seperti jelangkung. Betul apa betul? Ibu-ibu tahu jelangkung? Gimana jelangkung itu? Oh, itu datang nggak diundang, pulang
Coba kira-kira kalau minta diantar mau nggak? Nggak mau. Masalah itu kayak jelangkung, masalah itu pun datang mak betunduk. Apa mak betunduk itu? Kita nggak tahu. Hanya gara-gara makanan kurang asin saja bisa terjadi perang Bratayuda di rumah. Betul apa betul? Gitu. Hanya gara-gara karena lagi senewen misalnya istrinya, kemudian bikin kopi, salah ngambil gula, ngambil garam. Gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana persoalan itu datang tiba-tiba. Betul apa betul? Gitu. Kadang-kadang pas sumpek pikiran nyari untuk ada kotoran, pas bersihin kotoran nyari lap nggak ketemu, kolore bojone dipakai lap. Kita kan nggak tahu bagaimana Allah datangkan persoalan-persoalan itu. Betul apa betul? Gitu loh. Ya, karena prinsipnya kayak jelangkung, maka masalah itu tiba-tiba ya hilang begitu saja. Betul apa enggak kira-kira Bun? Gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Fastaghfiruhu, kita banyak istighfar kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Zulqa'dah ini. Banyakin istighfar, amal soleh istighfar, solat sunnah, amal-amal sunnah yang lain. Apa yang paling istimewa lagi di amal Zulqa'dah ini, hadirin sekalian, atau Zulhijjah 1 sampai 8, yang ketiga amalannya adalah puasa sunnah.